Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita bisa berjumpa kembali bersama Kifayah Astuti dalam materi mata kuliah Matematika 2A atau Kalkulus pada Fakultas Teknik Universitas Borobudur Jakarta. Baik pada materi minggu keempat, dalam ini akan membahas mengenai fungsi trigonometri. Sebelum kita membahas fungsi trigonometri, maka akan kita bahas pengertian mengenai pengertian dasar dari trigonometri sendiri. Apa pengertian trigonometri? Adalah merupakan perbandingan sisi-sisi di dalam segitiga siku-siku, di mana dalam segitiga siku-siku itu ada sudut 90 derajat, jumlah selain 90 derajat itu jumlahnya harus seluruhnya sudutnya harus 180 derajat. Jadi jumlah sudut segitiga apapun harus 90, harus 180 derajat. Yang mana kalau siku-siku salah satunya harus 90, maka 90-nya dibagi menjadi 2. Baik, dalam perhitungan dalam segitiga siku-siku yang jelas ada sisi miring, dalam ini saya singkat ring, sisi depan sudut saya yaitu di hadapan sudut saya singkat dengan pan, dan di sisi pengapit sudut di mana sudutnya misalnya X derajat, di mana nilai sudut dapat dinyatakan dengan pi itu adalah 180 derajat. Kalau 2pi, ini 2pi 380 derajat. Ini kalau 2pi 360 derajat. Jumlah sudut dalam tiga siku-siku tadi udah Ibu jelaskan harus 180 derajat. Jadi ini X derajat, maka pan ini depan sudut, ini sisi miringnya, ini pengapit sudutnya. Oke. Jadi X-nya ini nanti kalau dalam menggambarkan fungsi itu sebenarnya X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Kalau 0 sampai 2pi nanti. Kalau pi 180 derajat ya. Selanjutnya akan kita bahas definisi apa itu sin X. Sin X itu definisinya adalah perbandingan sisi depan sudut dibagi sisi miring. Jadi sin X itu di sini depan sudutnya nih pan dibagi sisi ring. Kebalikannya sin X namanya cosec X. Cosec itu berarti seper X. Kalau begitu cosec karena kebalikannya berarti dibalik ring dibagi pan. Jadi kalau cosec X itu sisi miring dibagi sisi depan. Kemudian perbandingan definisi dari cosinus X itu definisinya adalah sisi pit dibagi sisi miring. Pengapit sudut dibagi sisi miring. Maka kebalikannya, cosinus itu biasanya sekan. Sekan X itu nilainya seper cos X. Kalau cosec kan nilainya seper X. Sehingga sekan X itu karena kebalikan sisi miring dibagi sisi pengapit sudut. Kemudian tangan X perbanding sisi depan sudut sebagai sisi pengapit sudut. Kebalikannya adalah kotangan X atau sepertangan X yaitu sisi pengapit sudut bagi sisi depan sudut. Jadi Ibu ulangi, kalau sin X itu sisi depan sudut dibagi sisi pemiring sudut. Kalau cosinus X yaitu sisi pengapit sudut dibagi sisi miring. Kalau tangan itu sisi depan sudut bagi sisi pengapit. Kalau kebalikannya sin X namanya kosekan X atau seper X. Kalau kebalikannya cos X berarti seper cos itu sekan X. Kebalikannya tangan X kebalikannya adalah kotangan X. Tergantung, maka definisi itu kalau tangan X adalah pan P sisi depan sudut, maka kalau kotangan adalah P dibagi depan sudut. Itu adalah definisi. Selanjutnya kita bahas nilai-nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi jumlah sudut dalam segitiga siku-siku itu 180. Jadi ini yang tegak lurus 90. Kalau ini 30, ini pasti ini 60. Sudah ketetapan pasti. Kalau ini cara gambarnya bagaimana supaya sudutnya 160, ini satu bagian, sisi miringnya 2 bagian, pasti ini akar 3. Jadi akan berlaku dengan hukum Pythagoras, pasti ini sisi miringnya pasti hasilnya 2.
Karena sisi miring itu menurut dalil Pitagoras yaitu satu kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Jadi 1 akar 3 kuadrat adalah 3. 1 tambah 3, 4. Akar 4 sisi miringnya betul 2. Jadi ini perbandingan. Jadi kalau satu bagian sisi miring berarti pasti ini sisi depan sudut 60 pasti itu akar 3. Akar 3 itu nilainya sekitar 1,7. Kalau akar 4 nilai akar 2 nilai 1,4 dan seterusnya bisa dicek di kalkulator. Kemudian sudut yang istimewa yaitu kalau ini satu bagian pasti ini adalah akar 2. Kita cek dengan hukum Pitagoras sisi miringnya sisi miringnya itu nilainya akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 1 tambah 1 akar 2. Akar 2 tidak bisa diakan, maka sisi miringnya akar 2. Jadi kalau ini 1 berarti ini akar 2. Ini dasar. Untuk kelipatannya boleh. Kalau ini A berarti ini A akar 2. Kalau ini 10 berarti 10 akar 2 sisi miringnya. Demikian juga ini kalau ini 10 pasti ini 10 akar 3. Nah, maka di sini bisa sisi miringnya bisa 10 kali 2, 20 begitu. Nah, ini dasarnya ya. Sekarang kita menghitung dari dasar, bentuk dasarnya. Kita gambar untuk X 30 derajat bagi kita perhatian pada 30. Maka sisi depan sudut 30 itu 1, sisi miringnya 2, sisi pengapitnya akar 3. Bagaimana kalau dihitung sinus 30? Sin itu sisi depan bagi sisi miring, maka hasilnya setengah. Dicek dengan kalkulator pasti sin 30 setengah. Tangan 30 itu panpit, maka 1 dibagi R3. Karena penyebutnya irasional. Apa irasional? Irasional itu bilangannya tidak bisa langsung di akar. Kalau rasional Pak langsung dapat di akar. Contohnya akar 25 itu 5. Akar 1/9 itu 1/3. Akar 1/4 itu plus minus setengah. Kami ulangi, akar 25 plus minus 5. Akar 1/9 sama dengan plus minus 1/3. Jadi kalau langsung dapat di akar namanya rasional. Kalau irasional tidak dapat langsung di akar. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 6. Kalau akar 4 rasional, akar 9 rasional. Jadi karena penyebut ini irasional, maka harus dijadikan rasional dengan mengalihkan akar 3 dibagi akar 3 itu nilainya 1. Jadi tangan 30 aslinya asalnya seperti akar 3. Kita kalikan akar 3 per 3. Maka penyebutnya akar 3 itu 9. 9 di akar hasilnya 3. Namanya akar 3 itu namanya jadi rasional. Jadi penyebutnya dijadikan menjadi rasional. Maka hasilnya akar tangan 30 1/3 akar 3. Nah, akar 3 itu 1,7 sekian, maka hasilnya dibagi 3 0,85. 0,5 itu 0,5 ya, setengah. Karena 0,7 sekian ya 0,85. Langsung tangan dicek dengan kalkulator, tangan 30 pasti 0,58 sekian. Bagaimana kalau kita meninjau dari kosinus 30? Kosinus itu sisi pengapit dibagi sisi miring. Sisi pengapit apa? Akar 3 dibagi 2. Jadi akar 3 sendiri, jadi tidak perlu dikalikan akar lagi karena penyebutnya sudah rasional. Jadi akar 3-nya itu 1,7320, maka kalau di akar hasilnya kosinus 30 0,86. Bagaimana kalau kita variabelnya itu, variabel bebasnya itu 60 derajat? Berarti kita lihat ini. 60, sisi depannya akar 3, sisi pengapitnya 1, sisi miringnya 2. Maka sinus 40 depannya adalah akar 3 dibagi 2. Jadi akar 3-nya itu 1,7 dibagi 2 0,86. Kosinus 60 itu sisi pit dibagi ring. Pengapit 60 itu 1, sisi miringnya 2. Maka kosinus 60 itu pasti setengah. Kalau tangan 60, tangan itu adalah pit pan dibagi pit. Sisi depannya ada akar 3, pengapitnya adalah 1, maka akar 3 dibagi 1 sama dengan akar 3 sendiri. Bagaimana untuk X45? Maka lihat sudah 35, maka sisi depannya 1, sisi pengapitnya 1, sisi miringnya akar 2. Jadi kalau sinus 60 depannya
Untuk 45 depannya 1, miringnya akar 2. Penyebutnya irasional, maka harus jadikan rasional dikalikan akar 2 kali akar 2. Maka sin 45 setengah akar 2 kali akar 2. Penyebutnya jadi akar 4 di akar 2. Setengah akar 2. Akar 2 itu 1,4 sekian dibagi 2 sekitar 0,7. Jadi jadi sin 45 0,7. Kemudian kosinus 45 itu sisi pengapit sudut dibagi sisi miring. Pengapitnya kan 1. Kemudian sisi miringnya akar 2. Jadi seperti di atas itu sama dengan bahwa seperakar 2 sesungguhnya, maka untuk 45 sin 45 dan cos 45 hasilnya sama yaitu 0,7. Kemudian tangan 45 adalah sisi depan bagi sisi pengapit, depannya 1, pengapitnya 1, maka tangan 45 1. Jadi nilai variabel bebas kalau fungsi trigonometri nanti itu nilai X-nya sebagai variabel bebas antara 0 dan 360 derajat atau dalam simbol lain 0 derajat sampai 2pi. Maka nanti boleh pakai sin pi, itu artinya pi-nya itu variabel bebasnya itu 180 derajat. Bagaimana kalau pi per 2 berarti dibagi 2, artinya kalau pi per 2 90. Kalau pi per 3 berarti 180 bagi 3, berarti kalau pi per 3 nilainya sama dengan 60 derajat. Bagaimana kalau pi per 4 itu sama dengan 45 derajat. Karena 180 dibagi 4. Kalau pi per 6, 180 dibagi 6, 30. Jadi kalau hitung pi per 6 artinya itu pi. Nilai X-nya 30 derajat. Kalau 3 per 2 pi, itu pi-nya 180 kali 3 bagi 2. Maka X-nya di sini 270 derajat. Kalau 2 pi per 3 di sini pi adalah 180 kali 2 360 dibagi 3, maka X-nya di sini 120 derajat. Kemudian kalau 3 per 4 pi 135 derajat. Kenapa? Karena seperempat pi itu 45 kalikan 3, maka kalau X-nya 3 per 4 pi, maka suruh mencari sin 3 per 4 itu sama dengan mencari sin 130 derajat. Bagaimana kalau 5 pi per 6 itu dasarnya dari 1/6. 1/6 ini 30 kali 5 150. Berarti untuk menghitung misalkan sinus 5 per 4. 5 per 6 pi itu sama saja suruh menghitung sinus 150 derajat. Nah, untuk menghitung sin X, cos X, dan tangan X, padahal intervalnya di sini X dari 0 derajat sampai 2pi. Dapat dilakukan dengan bantuan kalkulator dan HP. Jadi selanjutnya kalau ada fungsi Y sama dengan sin X, X-nya variabel bebas antara 0 dan 2pi. Bagaimana cara menggambarkan grafiknya? Untuk menggambar grafik fungsi trigonometri di mana variabel bebasnya adalah X antara 0 dan 2pi, tinggal membuat tabel pasangan, dicoba X-nya 0, Y sama dengan CX, X-nya 0, Y-nya berapa. Kalau X-nya 30 derajat, dicari kalkulator, nanti Y-nya berapa. Dan seterusnya sampai ditelusuri sampai 60 derajat, 90 derajat, kemudian 120 derajat, kemudian 130 diterusnya sampai 360 derajat, nanti akan ketemu grafiknya. Itu jadi fungsi dasar trigonometri itu Y sama dengan sin X. Kedua, Y sama dengan cos X. Dan yang ketiga, Y sama dengan tangan X, di mana sinnya adalah sisi depan bagi sisi miring, cosnya adalah sisi pengapit sisi miring, kalau tangan sisi depan bagi sisi pengapit. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan pada materi minggu kelima ini. Selamat belajar, semoga bisa diambil belajar. Merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.